Balik lagi bersama aku Lia Sadia, CMO-nya Remote Skills Academy di acara Alumni Chat. Nih, kita hari ini kedatangan tamu Melisa Gonarto. Silakan Mel, perkenalkan diri dulu. Kamu siapa sih sebenarnya? Nah, oke. Nama aku Melisa. Aku salah satu alumni dari RSA, Virtual Assistant Bootcamp, akhir tahun 2022 ya. Itu alasan pertama kenapa aku tertarik sama RSA. Banyak teman yang nanya juga sih, kenapa sih kamu tiba-tiba kepikiran Virtual Assistant Bootcamp? Itu soalnya aku kapanan lihat dari Instagram tentang skill-skill yang diperlukan untuk remote worker, dan honestly aku juga pernah join dari platform lain, dan itu sebetulnya jujur kurang mendalam kan. Jadi aku kayak tertarik mencari platform lain yang bisa lebih deep membahas tentang virtual assistant ini. Dan kebetulan aku lihat juga kayak testimoni-testimoni dari alumni-alumni sebelumnya itu meyakinkan, dan aku coba join. Dan memang lebih dalam sih, istilahnya kayak orang-orang ngomong tuh lebih daging pembahasannya. Dan bersyukur juga sih, aku setahun yang lalu bisa ikut RSA, ketemu teman-teman yang baik, mentor yang baik, Kak Lia salah satunya, dan bisa lanjut sampai sekarang kayak hubungan baik sama teman-teman alumni yang lain sama mentor-mentornya. Ya, sebelum kita lebih jauh ya ke sana, mungkin kita balik dulu nih ke sebelum RSC gitu ya. Sebenarnya Melisa ini ya pertama tinggal di mana, dan yang kedua apa sih pekerjaannya sebelum menjadi virtual assistant gitu? Nah, oke. Jadi aku tuh basicnya lulusan jurusan IBM. Terus habis itu kayak kerjanya IBM tuh variatif, apa ya? Sorry Mel. IBM tuh in apa? International Business Management. Oke, oke. Ya. Iya. Terus habis itu pekerjaan aku tuh cukup variatif ya, gonta-ganti. Habis itu sempat jadi project manager, terus sempat jadi writer juga freelance, terus sempat jadi asisten stylist, sempat juga jadi freelance model, terus terakhir itu balik ke bisnis family bisnisnya orang tua aku di sebuah kota kecil namanya Sengkang, which is itu 5 jam dari Makassar. Terus ya aku tuh join RSA pas di Sengkang itu. Terus habis itu mulai kayak explore-explore kesempatan jadi virtual assistant lewat Upwork, lewat berbagai platform lainnya. Dan barusan juga dikenalin sama Kak Chelsea ke salah satu potensial klien. Sampai sekarang aku masih berlanjut jadi kayak part-time project manager sama sebuah perusahaan yang base-nya di Sri Lanka sama Singapura. Di mana pertama base-nya di mana? Yang perusahaan Perusahaannya? yang sekarang. Ah, ah. Sri Lanka sama Singapura. Sri Lanka ya, menarik, menarik. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak soal itu juga. So, um, kita lihat ke kamu tinggal di Sengkang 5 jam dari Makassar gitu ya. Dan aku mungkin sekarang pun nggak inget gitu loh. Sengkang tuh lokasinya tepatnya di mana ya? Sebenarnya kota kecil. Nah, mungkin banyak banget nih kan Indonesia kan puluhan ribu pulau nih ya. Dan banyak juga teman-teman lain tinggal di kota kecil juga sama. Kebetulan RSA kemarin pernah mengadakan digital course juga di Timika gitu ya. Sama di sana benar-benar banyak talented people. Banyak banget talented people ternyata mereka tinggal di kota kecil. Nah, menurut kamu gimana nih? Em, Kamu sebagai dulu pernah tinggal di kota kecil atau sekarang mungkin masih gitu ya? Apa sih bedanya kamu dengan orang-orang yang tinggal di Jakarta misalnya? Kak, Kamu lebih apakah lebih kompetitif mereka atau gimana? Atau menurut kamu nggak penting jarak itu karena semuanya bisa remote? jujur kalau ada pengaruh pasti ada pengaruh ya. Maksudnya kayak secara community sama kayak orang-orang yang di sekitar. Kalau di Jakarta itu pasti lebih kompetitif. Surabaya juga pasti lebih kompetitif. Namanya skill-skill orang yang di sana pasti mau nggak mau lebih mumpuni ya pendidikan dan segala macamnya. Cuman menurut aku asalkan ada niat, meskipun kita ada di kota kecil, semuanya bisa dipelajari sih. Terutama sekarang kan platform-platform kayak bisa dipelajari secara remote, kayak Remote Skills Academy. Terus kalau mau belajar otodidak semuanya gampang sih kalau mau. Banyak kayak kasus-kasus orang misalnya kayak hacker-hacker yang terkenal itu juga dari kampung. Tapi kemampuannya ya benar-benar mumpuni. Berarti nggak kalah ya, nggak kalah. Iya. Kamu sekarang masih di Sengkang atau udah pindah? Kebetulan 1 bulan ini di Makassar, Kak. Soalnya Di lagi banyak kondangan, banyak event. Jadi sebulan di Makassar dulu.
Iya, 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 oke. Tapi juga masih di, maksudnya bukan kota yang sebesar Jakarta ya. Tapi Makassar pun udah sebuah kota besar juga di Indonesia. Oke, Hmm. kamu sendiri pada saat mengikuti, ya, kamu ngelihat ada ini ya, waktu dulu kerja sama orang tua, mungkin kamu pengen lihat opportunity lain, makanya kamu belajar sama RSC gitu ya. Nah, kemarin kamu belajar di Super VA Bootcamp ya, kalau nggak salah ya. Iya. Mungkin bisa ceritain pengalaman kamu selama ikutan Super VA Bootcamp? Ya, oke. Jadi dari Super VA Bootcamp itu kalau nggak salah berlangsung sekitar 6 minggu ya. Jadi kayak dari proses perkenalan, terus kayak ketemu teman-teman sekelas itu semuanya pada aktif dan pada cukup kompetitif juga ya dan mau belajar. Jadi kita juga lumayan terpacu. Tapi yang paling bikin kita itu bisa kayak semakin saling kenal dan deket itu pas sesi mentoring sih. Yang terakhir-terakhir ya sesi mentoring sama Kak Lia. Yang lain juga dapat sesi mentor sama yang lain. Itu benar-benar kita belajar kayak case di dunia nyata itu kalau jadi virtual assistant itu kayak gini. Scope kerjanya kayak gini. Gimana caranya profesional kita secara professionally menghandle kayak pekerjaan-pekerjaan itu seperti apa. Itu yang paling berkesan sih. Sama yang paling aku dapat itu gimana caranya kita bekerja secara smart. I mean, working hard is important, but working smart is yeah even more important. Jadi kayak ada tools-tools yang diajarin juga untuk mempermudah hidup kita sebagai VA itu penting banget sih menurut aku kayak Toggle, terus apalagi Fireflies, Airtables itu benar-benar berguna banget sih sampai sekarang masih kepake. Iya, jadi kamu sebagai student kemarin di Super VA Bootcamp ada memang waktu selama seminggu untuk belajar dari mentor sebagai pemagang ya, intern ya. Jadi Iya, kalian magang selama 1 minggu kepada klien-klien dan salah satunya aku kliennya gitu. Kebetulan Melisa adalah VA-nya aku waktu itu. Dan mengerjakan beberapa task gitu dan kemudian belajar untuk apa ya, bekerja seperti di dunia nyata gitu ya Mel ya. iya. Dan kamu juga dari bekerja secara langsung itu jadi belajar tools yang tadi kamu sebutin ya. Mungkin sebutin sekali lagi toolsnya apa aja yang kamu pelajari waktu itu dan kemudian bermanfaat sekarang. Toggle Toggle tuh untuk kayak apa? Mungkin bisa dijelasin. Toggle tuh buat buat apa? Hmm. buat tracking time kita selama kerja jadi bisa di report secara profesional ke klien. Mhm. Terus Airtable itu sering aku pakai buat nyimpan informasi secara lebih terstruktur, terorganisir dan lebih rapi aja dilihatnya. Notion juga sebetulnya bisa digunakan seperti Airtable dan dia juga bisa apa ya buat nyimpan informasi dokumentasi, bisa jadi temporary web page. Terus apalagi Fireflies. Jadi kalau meeting nggak perlu repot nyatet sana sini, bisa ada AI yang bantu dan kita bisa summarize nanti. Terus banyak banget tapi aku lupa. Banyak ya. Jadi segudang tools itu kamu pelajari juga di RSC waktu kelas Super VA Bootcamp ya. Iya. Oke, that's awesome. Mungkin bisa diceritain nih Mel, kamu kan bilang kamu sekarang bekerja untuk perusahaan luar gitu ya. Mungkin kamu ceritain lebih lanjut nih perusahaannya seperti apa dan ya apa aja yang kamu kerjain sehari-hari. Nah, kalau aku sekarang kerjanya itu juga sebenarnya di refer dari Remote Skills Academy ya. Jadi aku kayak sering ngomong, maksudnya Remote Skills Academy ini kayak ngasih udah paket lengkap, udah kayak ketemu teman yang baik, mentor yang baik, terus dapat pengetahuan juga, terus masih di refer juga ke klien-klien potensial. Jadi nggak perlu terlalu repot, istilahnya jual diri ke sana sini. Jadi kayak bisa di refer kalau memang kita maksudnya punya skill yang tepat ya. Mhm. Perusahaannya itu perusahaan yang baru mulai mau jual makan kayak instant food, kalengan, tapi vegetarian. Itu kan belum banyak ditemui. Jadi rencananya mau launch akhir tahun ini. Jadi kerjaan aku di sana sebagai project manager itu gimana caranya manage berbagai project dalam untuk launch itu, misalnya kayak packaging, marketing, website, gimana caranya supaya semuanya sesuai deadline dan sesuai budget. Kayak gitu, manage semua team members dan report ke CEO-nya seperti apa. Hmm. Kayak gitu garis Ya, besarnya. Mel, kamu kan dari Makassar nih ya, terus
mendadak kamu dapat tugas jadi project manager untuk perusahaan di Singapura gitu, kerja bareng CEO-nya langsung gitu. Ada nggak sih perasaan kayak, aduh gue bisa nggak ya? Atau jadi nggak pede gitu, ada nggak sih perasaan itu? Dan kalau ada, gimana cara kamu mengatasinya waktu itu? Kalau aku sih kadang kayak suka mikir, oh ya pasti ada self doubt lah, semua manusia ada. Dan mikir, aduh bisa nggak ya nih kayak ngelit tim secara remotely, orang-orang yang nggak pernah aku temuin sebelumnya. Jadi pasti ada keraguan-keraguan kayak gitu. Cuman kalau aku sih sekarang mikirnya ya yang penting kita berusaha memberikan semaksimal mungkin, dan kita terus bertumbuh dan berkembang sih. Jadi seenggaknya apa yang aku usahakan, jadi pokoknya istilahnya aku hari ini harus lebih baik daripada aku yang kemarin sih, harus ada perkembangan. Jadi selama kita ngasih sesuatu yang maksimal, pasti kita juga akan bertumbuh dan menjadi orang yang apa ya, lebih layak dan lebih baik lagi. Awesome, awesome, keren, keren. Nah, Mel, rencana kamu apa nih? Misalnya, apalagi yang pengen kamu pelajari ke depannya? Ada rencana karir yang baru atau masih ingin berada di sini atau seperti apa, Mel? Kalau untuk sekarang soalnya masih agak hektik, jadi pengen fokus ke launching produknya ini. Tapi untuk kedepannya ya masih pengen terus belajar sih, kayak skill-skill lainnya yang bisa dipelajari secara remote, kayak digital marketing. Itu kayaknya penting banget sekarang. Terus apalagi ya data analyst, kayaknya itu agak nggak related, tapi ya nggak ada salahnya kalau terus belajar kan. Itu istilahnya investasi juga buat diri kita sendiri. Kayak gitu sih, Kak. Awesome. Nah, aku juga pengen infoin buat teman-teman yang lain kursus-kursus yang disebutin Mel tadi, seperti digital marketing itu ada ya di Remote Skills Academy. Nanti kalian bisa cek link di deskripsi juga di bawah. Plus sekarang kan kita lagi ada VA Bootcamp, kita open buat itu, dan kita juga ada recording course di Virtual Assistant Starter Kit. Jadi teman-teman kalau penasaran, pengen tahu gimana caranya jadi seperti Melisa, bisa langsung klik dan ngebaca lagi ya course-nya seperti apa gitu. Mungkin Mel terakhir ada pesan nggak sih buat teman-teman yang pengen memulai menjadi VA? Kalau aku sih pesannya apa ya? Coba aku pikir dulu, Kak. Mungkin Tokopedia kali ya, mulai aja dulu. Maksudnya kayak nggak usah ragu-ragu, yang penting coba aja. Kalau gagal ya wajar, manusia kan pasti nggak ada yang gagalnya 0% kan. Mungkin akan ada di masa-masa dimana kita nggak bisa memberikan apa yang klien kasih, tapi selama kita terus berusaha memberikan yang terbaik sih, ya itu pasti kita akan terus bertumbuh jadi lebih baik dan suatu saat bisa menjadi orang yang atas. Ya, video ini tidak disponsori oleh Tokopedia ya. Alright, thank you banget Mel untuk waktunya kamu ya. Kita ngobrol lagi lain waktu. Bye, sukses terus Thank buat you, Kak. Bye-bye.